orang yang berbeda agama, kepada orang yang berbeda suku. Kita harus dapat bergaul dan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itulah yang disebut dengan pergaulan, interaksi individu dan kelompok dan sebagainya. Jadi dalam firman Tuhan hari ini adalah yang saya kasih tema adalah bergaul. Bergaul dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, bergaul ini ada dua hal. Bergaul secara positif, bergaul juga secara negatif. Bisa terjadi. Kemudian kita bergaul kepada orang, kita juga bisa bergaul dengan Tuhan. Jadi ada dua hal. Kita bergaul secara negatif, kita juga bisa bergaul secara positif. Kita juga bisa bergaul dengan orang, dan kita juga bisa bergaul dengan Tuhan. Jadi ini semuanya klop pergaulan seperti itu. Jadi makanya tema hari ini adalah bergaul. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergaul itu adalah membangun persahabatan. Jadi kalau bergaul berarti kita punya sahabat. Sahabat yang kita senangi, sahabat yang kita membuat kita nyaman, itu adalah namanya bergaul, berteman. Oleh sebab itu Bapak Saudara, tidak boleh manusia hidup tanpa teman. Manusia tidak boleh berdiri sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial. Dia perlu orang. Contoh, kalau kita di dalam rumah kita, rumah tangga kita punya rumah, kita punya tetangga, kanan, kiri, belakang, depan. Kita ada juga yang namanya pergaulan satu RT. Kita juga punya pergaulan satu RW, bahkan sekarang dan bahkan lebih luas lagi kita bergaul. Di sekolah kita bisa bergaul, di kampus kita bergaul, dimanapun saja kita pasti bergaulan antara interaksi dengan orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen juga harus bergaul kepada orang lain. Oleh sebab itu ayat Alkitab pada pagi hari ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ini pergaulan. Jadi kalau Tuhan memberikan batas-batas akan pergaulan bagi anak-anak Tuhan, ya di sini firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Amsal 13 ayat 20. Yang pertama adalah siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Oleh sebab itu Bapak Saudara pasti bisa, karena pergaulan dapat mempengaruhi gaya hidup kita. Jadi dalam firman Tuhan hari ini yang pertama adalah siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bergaul dengan orang, berinteraksi dengan orang, membangun hubungan dengan orang atau bertemanan kepada orang lain, dalam firman Tuhan hari ini sebagai anak-anak Tuhan adalah hendaklah kita bergaul dengan orang bijak. Supaya apa? Supaya kita menjadi bijak. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan bergaulnya kepada orang-orang yang tidak bijak, dalam arti pergaulan-pergaulan yang di luar konteks anak Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau itu bisa mempengaruhi kita? Oleh sebab itu kita ditakutkan kalau kita bergaul tidak kepada orang yang bijak atau bergaul yang positif. Ditakutkan bahwa anak-anak Tuhan akan menjadi terjerumus pada hal yang negatif. Banyak orang yang saat ini sedang bergaul, berteman, tetapi pada akhirnya pertemanan itu bisa merusak moral, merusak kondisi hidup sehari-hari dan sebagainya. Yaitulah efek akibat pergaulan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita mendengar siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kemudian yang kedua, yang positif itu, yang kedua adalah siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ada dua pilihan ketika menjadi anak Tuhan, mau bijak atau malang. Kalau bijak, bergaullah kepada orang bijak. Kalau menjadi malang, bergaullah kepada orang yang bebal dan sebagainya. Tetapi sebagai anak Tuhan, bijaksana adalah bergaul dalam hal yang positif, tidak mencari yang negatif. Tetapi apakah orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak boleh bergaul dengan orang bebal atau orang dunia? Boleh, tetapi harus ada tujuan. Aku bergaul dengan mereka, apa tujuanku bergaul dengan mereka? Mungkin satu, aku mau bergaul kepada mereka, contohnya anak-anak yang di luar Tuhan, supaya mereka kenal akan Tuhan.
Mungkin melalui kita bergaul kepada mereka, kita dapat menjangkau mereka menjadi kenal Tuhan. Yang dulu teman yang Bapak Ibu Saudara bergaul itu belum mengenal Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara bergaul dengan dia tahu tentang Tuhan. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga, Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, dosa umat manusia. Boleh bergaul, tetapi kalau bergaul dalam hal-hal yang negatif yang dapat merusak kehidupan kita, moral dan sebagainya, alangkah kita bijaknya kalau kita mengingat akan firman Tuhan. Supaya pergaulan kita tidak menjadi sia-sia, maka dasar kita bergaul adalah harus ingat firman Tuhan. Salah satu yang kita ingat adalah firman Tuhan pada saat ini, yaitu firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Amsal 13 ayat 20, yaitu siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa yang tidak senang ketika kita bergaul orang bijak menjadi bijak? Kita pasti senang. Atau siapa yang orang tua yang tidak senang kepada anaknya kalau anaknya bergaul dengan orang bijak? Kita pasti senang. Karena kalau anak kita bergaul dengan orang bijak, ada kemungkinan anak kita menjadi anak yang bijak. Tetapi kalau ada orang tua yang anaknya bergaul dengan orang bebal, saya tidak percaya kalau orang tuanya senang. Karena di dalam firman Tuhan hari ini, siapa berteman dengan orang bebal, anak kita menjadi anak yang malang ketika anak kita bergaul dengan orang bebal. Jadi tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bergaul kepada orang bebal. Karena firman Tuhan hari ini memberi peringatan kepada kita bahwa siapa yang bergaul dengan orang yang bebal, kita menjadi malang. Siapa yang gak senang kalau kita punya orang tua yang suka bergaul, tetapi pergaulannya yang bijak, sehingga orang tua kita menjadi orang tua yang bijak. Kalau kita memiliki orang tua yang bijak, betapa indahnya anak-anaknya ketika orang tuanya bijak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini itulah yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, bahwa semua manusia tidak ada yang tidak bergaul. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya reaksi, interaksi kepada teman-temannya, membangun hubungan dengan teman-temannya. Karena kita sebagai manusia makhluk sosial, kita perlu orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dari semua kehidupan kita ini, baik orang Kristen, orang percaya maupun orang tidak percaya, perlu orang lain, membutuhkan orang lain, membutuhkan orang lain. Semua membutuhkan orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persahabatan dapat mempengaruhi kita dalam banyak cara. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang bijak dan saleh, kita akan menjadi lebih bijak dan saleh juga. Ketika kita belajar dari pengalaman itu, maka hasilnya kita saleh, kita bijak, kita senang. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika anak-anak Tuhan berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kita punya teman, kalau teman kita itu bebal, jauhilah teman itu. Bukan berarti kita membenci dia, tetapi kita menjauhi akan pengaruh-pengaruh ketika kita punya teman bebal. Tetapi kalau kita mau datang kepada mereka bergaul, kita akan merubah dia yang dulu bebal tidak menjadi bebal. Oh, sangat didukung itu, ya Bapak Ibu. Tetapi untuk bisa memilih pergaulan yang baik, maka firman Tuhanlah yang menjadi dasar, yang menjadi pedoman kita bagaimana kita bergaul dengan baik. Dan pergaulan itu dapat memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga pergaulan yang kita lakukan ada manfaat bagi orang lain. Kita harus menjaga karakter kita, ya Bapak Ibu. Kita harus menjaga kehidupan kita, cara kita hidup. Contohnya, kita harus menjaga perkataan kita, tutur kata kita, sikap kita ketika kita bergaul dengan orang lain, supaya orang lain harapannya bisa dapat dipengaruhi yang positif apa yang kita lakukan kepada orang yang kita gauli.
Jangan sampai pergaulan kita membawa dampak kepada orang lain, dampak yang negatif. Dampaknya negatif. Karakter yang kita lihat, kita bangun kepada orang lain, merubah orang lain bukan yang positif tapi negatif. Kalau kita tidak berpedoman kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan sangat penting. Bukan hanya hal kehidupan semua, tetapi pedoman untuk pergaulan juga firman Tuhan. Bapak Ibu, salah satu contoh, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15. Pasal 15. Pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ini juga kita ingat ketika kita bergaul berteman kepada orang lain. Siapa saja yang kita temani, kita ingat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Dengan kehitungan ketiga, 1, 2, 3, iya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau pergaulan yang buruk, artinya pergaulan yang kepada orang bebal itu malang buruk, maka dapat bisa terjadi merubah karakter kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu bagi anak-anak kita semua, kalau kita bergaul hendaklah ingat pedoman firman Tuhan supaya pergaulan kita tidak sia-sia, dan bahkan khawatir kalau pergaulan kita jadi rubah. Dulu sebelum bergaul dengan dia kita orang bijak, setelah kita bergaul dengan dia teman kita menjadi malang karena pedoman firman Tuhan tidak diingat menjadi pergaulan itu. Jadi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa itu contohnya? Bapak Ibu, contohnya apa? Contohnya bahwa pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul kepada orang yang tidak baik, kadang-kala kita bisa pengaruh. Hal yang baik dapat mengaruhi kita. Yang dulu kita baik, kita dapat pengaruh dari itu, dari pergaulan itu. Oleh sebab itu ya ini, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Terus anak-anak kita semua yang masih remaja pemuda, kalau bergaul hendaklah firman Tuhan diingat, jangan sampai tidak. Jagalah perkataan kita, jagalah tingkah laku kita, jagalah sikap kita ketika kita bergaul kepada siapapun, kepada agama apapun, kepada kondisi situasi status sosial apapun, kita harus berjaga. Jangan sampai kita terpengaruh hal-hal yang negatif, sehingga bisa saja ketika pengaruh yang negatif kepada kita bisa merusak akan kesaksian hidup kita sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika kita rusak kesaksian kita sebagai anak Tuhan, maka semua orang Kristen yang ada di sekitar kita akan dipermalukan. Karena apa? Menjadi malu karena perubahan-perubahan yang Bapak Ibu Saudara negatif. Jadi oleh sebab itu inilah firman Tuhan menjadi pedoman cara bergaul kita. Oleh sebab itu tujuan bergaul adalah membangun interaksi kepada orang lain, berteman kepada orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, janganlah pergaulan kita mempengaruhi kita hal-hal yang negatif dapat merusak hidup kita. Harus hati-hati. Apalagi zaman saat ini, zaman yang begini luar biasa. Ya, zaman ilmu pengetahuan yang luar biasa, informasi yang luar biasa. Ini dapat merusak kita kalau kita tidak berhati-hati cara bagaimana kita bergaul. Karena pergaulan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, pasti bergaul. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi berteman itu adalah bersahabat. Saya punya sahabat, ya. Saya punya sahabat.
Sahabat saya adalah yang saya layani sekarang di Pondok Cabe. Saya punya sahabat sejak dulu, yaitu namanya Pendeta Agustinus. Kemarin juga saya layani dia di sana. Jadi Pendeta Agustinus ini dulu sahabat saya. Tetapi sahabat saya bukan saya mencari makan, bukan hanya dikasih makan bersyukur ya kita dapat makan jauh dikasih ongkos pulang. Kita bersyukur. Tetapi bukan hanya itu kita persahabatan. Kita diskusi firman Tuhan. Kita menguatkan firman Tuhan berjam-jam berbicara firman Tuhan. Ketika kita berbicara dengan sahabat kita firman Tuhan, bagaimana tidak firman Tuhan yang pedang bermata dua menusuk amat dalam itu dapat membangun kita ketika kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Itu namanya berteman. Berteman jangan berteman negatif, akrab tapi negatif, akrab tapi tidak dapat hal-hal yang positif yang kita dapatkan. Negatif. Tetapi kita terus berteman. Seharusnya kita yang bijak tidak boleh seperti itu. Ketika kita membangun pertemanan dengan orang lain, setelah ada hal-hal yang menyeleweng, yang merugikan kita, merusak hidup kita harus menjauhi, cepat-cepat menjauhi. Karena pengaruhnya sangat besar. Apalagi kita bergaul dengan orang-orang lain, orang-orang yang kita temani itu sudah ada negatif, hal negatif, pulang, harus jauhkan itu semua. Karena pengaruhnya akan merusak hidup kita. Sehingga kalau kita sudah rusak karena pergaulan berteman itu, apa yang akan terjadi? Kita menjadi kecewa, kita menyesal dan sebagainya. Kalau sudah terlanjur, bagaimana ini? Hati-hati, kalau sudah terlanjur bagaimana? Tidak ada yang bisa menolong. Kita sendiri yang akibatnya ketika kita salah pergaulan dan kita tidak bisa. Yang rugi kita sendiri dan membebani teman-teman kita. Oleh sebab itu firman Tuhan, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pasal 20 ayat 20 bagian B itu. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Berarti kita yang namanya malang adalah kesesuaian yang luar biasa. Makanya Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan jadi hidupnya malang. Malang itu negatif. Itu sesuatu yang kita dapatkan dari hasil apa yang kita gaulkan, apa yang kita buat, kita membangun hubungan, kita menjadi malang. Karena apa? Yang kita temani adalah orang bebal. Bapak Ibu, kalau udah tahu orang itu bebal, mengapa Bapak Ibu tetap bergaul dengan dia? Tanpa berdoa, tanpa ada tujuan yang jelas kepada orang itu. Kecuali seperti anak-anak Tuhan berteman kepada siapapun, tidak lihat latar belakang, tidak lihat status sosial dan sebagainya, mau apapun tidak, tetapi tujuan satu berteman adalah satu, memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan sampaikan supaya ketika firman Tuhan yang kita sampaikan itu menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temani. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi siapa yang yang kita temani mendapat berkat dari kita yang berteman dengan dia. Jadi Bapak Ibu ini yang penting dalam pergaulan. Kemudian mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 17. Kita lihat bagaimana berteman. Amsal 17 ayat 17. Amsal pasal 17 ayat 17. Bagaimana sahabat? Saya punya sahabat, tapi diskusi firman Tuhan, bukan macam-macam. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Perhatikan. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah sahabat. Makanya kita berteman itu kalau bisa menjadi setingkat dari teman langsung sahabat, luar biasa. Kita sering ditelepon, dikasih berkat, dikasih sesuatu yang membuat kita bahagia, bersuka duka. Itulah ketika berteman menjadi setingkat dengan sahabat. Teman dengan sahabat berbeda. Teman itu di bawah sahabat. Tapi kalau sahabat luar biasa.
Bisa dikatakan teman akrab. Kalau teman hanya berteman, tapi kalau sahabat teman yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu firman Tuhan juga kita harus menjadi dasar ketika apakah persahabatan kita dengan dia benar-benar berkualitas atau tidak. Kalau kita berkualitas dengan baik, maka firman Tuhan diingat dalam pasal ini 17, Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jangan kita menyampaikan aku sahabatmu, tetapi tidak ada menaruh waktu setiap waktu. Udah lama nggak menelpon, bertahun-tahun lupa. Itu apakah sahabat? Tidak. Sahabat itu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, kemudian dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah sahabat. Tapi kalau teman enggak. Kadang-kala sahabat melebihi saudara kita ya, sahabat. Dia bisa berkorban kepada kita yang sahabatnya. Dia tempat curahan hati kita, orang yang kita percaya, sehingga kita dapat mengutarakan unek-unek hati kita tanpa ada batas waktu atau keterbatasan apa saja, karena sahabat. Karena dalam firman Tuhan hari ini dikatakan jangan sampai kita lekas-lekas mempunyai komitmen seperti firman Tuhan, aku sahabatmu. Belum. Kalau belum terbukti dalam firman Tuhan yang menjadi dasar pedomannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Apakah sahabat kita dengan dia menaruh setiap waktu atau tidak? Kalau tidak, itu bukan sahabat, itu hanya sekedar teman. Kemudian apakah dia menjadi saudara dalam kesukaran? Enggak. Itu bukan sahabat namanya, itu hanya teman. Itulah sahabat. Jadi Bapak Saudara, bergaul bisa menjadi kualitas yang tertinggi lagi, kualitas meningkat dari teman. Kemudian jadi meningkat lagi teman dekat atau sahabat. Jadi ada tingkat-tingkatannya ketika kita bergaul dengan orang lain. Bergaul kepada orang yang biasa, berteman, muni sahabat. Jadi kalau kita punya sahabat, sampai kita dipanggil Tuhan, sahabat itu pasti kita ingat. Apalagi zaman sekarang adalah zaman canggih. Sahabat di jauh kita bisa bertemu melalui video call. Kalau ada berkat, tidak usah perlu. Dulu dikirim kalau kirim berkat dulu lewat kartu pos lama sekali. Sekarang tidak perlu. Cukup 2 menit, rekeningmu berapa, kasih. Itu sahabat. Kalau sahabat menjerumuskan, itu bukan merusak kita, membawa bencana bagi kita, membuat kita frustasi, terjerumus dalam hal-hal yang negatif, bahkan bisa merusak karakter Kristus dalam hidup kita. Itu bukan, jangan lekas-lekas katakan sahabat, teman biasa. Mungkin kalau malah menjerumuskan, itu bukan teman, jauhlah dia. Karena itu sudah ada tanda-tanda merusak hidup kita. Jauhilah. Mosok kita tidak bisa memahami waktu demi waktu ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Tahulah ini, begini, orangnya begini. Bagaimana kita meninggalkan dia tanpa tersinggung dia, tanpa merugikan dia, pelan-pelan pakai di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali ke Amsal 13 tadi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Pasti kita punya bijak, karena Allah akan karuniakan kepada kita dalam segala aspek hidup kita kalau firman Tuhan itu menjadi pedoman kita, pedoman hidup kita. Jadi firman Tuhan itu menjadi pedoman kita, bukan hanya persahabatan, tetapi bisa seluruh aspek hidup kita. Firman Tuhan menjadikan menjadi pedoman hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membuka lagi firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 22 ayat 24-25. Coba kita lihat. Amsal pasal 22 ayat 24-25. Ini dari pedoman juga, persahabatan, pergaulan dan sebagainya. Amsal pasal 22 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Sudah punya teman, tapi sering marah dia. Marahnya tidak terkontrol. Pedoman firman Tuhan hari ini, ingat itu. Kalau temanmu
sedang gusar sedikit tersinggung, sensitif, jauhilah dia. Karena karakter kita akan dipengaruhi oleh sifat teman kita yang sedang gusar itu terus. Sedikit gusar, tersinggung. Wah, kita jadi bingung. Ingat firman Tuhan hari ini. Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, firman Tuhan. Jelas. Yang kedua, jangan bergaul dengan seorang yang pemarah. Nah, yang kelima, apa akibatnya? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, perhatikan. Ya. Supaya kita tidak biasa dengan tingkah laku temanmu yang suka gusar, yang suka pemarah itu. Kemudian dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kita akan dijerat-jeratnya apa? Timnya nggak kelihatan. Tetapi yang kelihatan adalah karakter kita sudah menunjukkan karakter yang kita temani. Suka marah, suka pemarah, gusar, emosi dan sebagainya. Itu terjerat begitu. Jerat bukan berarti kita jerat benda yang menjerat binatang atau menjerat apa, tapi menjerat juga bisa dikatakan ini juga menjerat. Maka Bapak Saudara, kita bisa menjerat ini, tapi menjerat karakter moral. Jadi saya ulangi lagi dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jerat apa? Terjerat oleh karakter teman kita, orang itu. Jadi inilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan begitu luar biasa kalau kita pakai pedoman hidup kita. Contohnya pedoman cara kita bergaul dengan orang lain. Jadi ada pedoman ini khususnya bergaul. Ada pedoman khusus firman Tuhan cara bergaul. Oleh sebab itu ketika anak-anak Tuhan bergaul kepada orang lain, karena bergaul interaksi kepada banyak orang, tidak pandang bulu, tidak pandang orang miskin kaya, sosial tidak, tinggi rendah dan sebagainya, tidak. Tetapi kita diberikan pedoman firman Tuhan, supaya ketika kita melangkah membangun hubungan dengan orang lain, firman Tuhan sudah menjadi pedoman hidup kita yang disebut di sini. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir ini Bapak Ibu, bagaimana pergaulan? Mari kita membuka Matius pasal yang kelima. Terakhir nih. Ya, Matius pasal 5 ayat 16. Nah ini ayat 16 Bapak Ibu. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oh, luar biasa. Inilah ketika kita bergaul hidup kita, bersahabat dengan orang lain. Firman Tuhan Matius ini juga menjadi pedoman. Beberapa ayat tadi menjadi pedoman, juga termasuk Matius pasal 5 ayat 16. Begini firman Tuhan tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berteman, kita bergaul kepada orang lain, melakukan interaksi kepada orang lain, tetapi kita membawa terang kepada teman yang kita gauli, teman yang kita sahabati, teman yang kita berteman dengan dia. Kita membawa terang. Terang siapa? Terang Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bergaul, itu kita harus membawa firman Tuhan jadi pedoman. Ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa. Dan saya yakin bahwa ketika kita membawa terang, ketika kita membangun persahabatan kepada orang lain, berarti terang Kristus akan menerangi orang yang kita bangun hubungan persahabatan itu. Kita nggak pandang siapapun, pasti ada pengaruh buat mereka, karena kita membawa terang Kristus
dalam kehidupan kita kepada orang yang kita bangun hubungan itu, yaitu namanya pergaulan. Itu kalau pedoman firman Tuhan. Tapi kalau pedoman kita tidak, pedoman kita tidak berkualitas. Pedoman yang kita lakukan untuk pergaulan, untuk berteman, untuk persahabatan dengan orang lain adalah firman Tuhan. Kemudian yang berikut adalah Matius pasal 5 ini, tetapi ayat yang ke-13. Nah, tadi terang 16, kita ayat 13 ke atas. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah ganteng, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Garam. Jadi kita mengarami orang. Garam itu artinya salah satu fungsi garam adalah bisa mengawetkan makanan, membuat enak makanan itu yang kita akan makan. Kalau kehidupan kita menjadi garam tapi nggak enak buat orang, ngapain? Itu bukan mengarami, kita yang dirusak. Oleh sebab itu kita ada dua hal yang penting dalam Matius pasal 5 ini. Kalau dasar menjadi dasar persahabatan, berteman, pergaulan dengan orang lain. Yang pertama adalah kita harus menjadi garam dunia. Yang kedua adalah kita harus menjadi terang dunia. Ada dua hal. Hendaklah itu menjadi pedoman kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan hanya anak muda, bukan hanya remaja, bukan hanya orang tua, kita semua. Kita memakai pedoman firman Tuhan yang saat ini kita renungkan pada pagi hari ini. Jadi marilah kita memberi citra, ya, cita rasa itu, cita rasa kepada orang lain. Entah terang membawa banyak orang, karena dunia ini gelap, kita membawa terang. Dari dunia diterangi oleh terang kita, terang Kristus. Terus dunia ini tidak ada artinya, rasanya kurang begitu apa. Kedatangan kita berteman dengan mereka menjadi asin, bermanfaat dan enak, menjadi enak. Oleh sebab itu inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini. Lalu kesimpulan. Jadi Bapak Ibu sudah banyak ayat yang menjadi berkat bagi kita tentang pergaulan yang baik. Ada ayat kesimpulannya adalah Bapak Ibu. Kesimpulan begini firman Tuhan. Kita harus memilih persahabatan atau pergaulan yang baik, yang dapat memengaruhi kita secara positif dan yang tidak dapat membantu kita menjadi lebih bijak dan saleh. Mari kita mencari teman-teman yang bijak dan saleh. Dan mari kita menjadi teman yang baik bagi orang lain juga. Tuh, ada hal yang positif kepada kita. Jadi kita harus memengaruhi positif kepada orang lain. Kita bergaul. Jangan hanya sekedar bergaul, tetapi kita akan membawa dampak yang positif kepada orang lain. Yang positif banyak kepada orang lain. Kita tidak akan memberi dampak pergaulan yang positif kalau firman Tuhan tidak menjadi pedoman pergaulan kita. Kita tidak akan menjadi pengaruh positif kepada orang lain, persahabatan kita pada orang lain, kalau firman Tuhan tidak menjadi pedoman persahabatan. Kita tidak akan tidak bisa memengaruhi orang lain kalau kita tidak menjadi garam dan terang dunia. Mari Bapak Ibu, saya ajak firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, karena kita semua orang yang mempunyai hubungan dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, persahabatan dengan orang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman kita hari ini. Ingat ini semua. Jangan sampai Bapak Ibu setelah bergaul justru karakter kita rusak. Karakter kita jadi amburadul, nama Tuhan dipermalukan oleh karena kita tidak memakai pedoman firman Tuhan cara kita bergaul. Oleh sebab itu,
Orang yang bijak kita adalah firman Tuhan menjadi pedoman kita ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Yang namanya pergaulan, yang namanya pertemanan, yang namanya persahabatan. Harus didasari, dipedomani dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan respon firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini menjadi berkat, menjadi ingatan kita ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Yang namanya pertemanan, persahabatan, dan pergaulan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, dalam kesempatan di pertengahan waktu ibadah kami ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh selesai merenungkan firman Tuhan dan hamba-Mu selesai memaparkan firman Tuhan. Tetapi tanpa pertolongan Roh Kudus, maka pemaparan hamba-Mu sebaik apapun, firman Tuhan tak berguna bagi kami yang mendengar. Tetapi ketika firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas, ketika Roh Kudus bekerja, maka firman Tuhan kami dengar dapat memberkati kami semua dan dapat menolong hidup kami masing-masing. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada pagi hari, hendaklah ketika kita bergaul dengan sesama kami, dengan teman-teman kami ingat firman Tuhan menjadi pedoman kami, bagaimana kami cara bergaul kepada orang lain. Sehingga setiap orang yang kami pertemani, kami hubungan teman sahabat, menjadi diberkati oleh Tuhan karena kami membawa terang dan garam dunia setiap kami bergaul dengan orang lain. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang begitu indah, dan kita akan meresponnya firman Tuhan dengan kita menyanyikan pujian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita buka pujian dari nomor 195. 195, semua bait kita akan nyanyikan, dan pada bait yang ketiga saya undang jemaat untuk berdiri. 195. Bait yang ketiga, jemaat untuk berdiri.